4 3 2 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akramana bi syahri ramadhana. Alhamdulillah alladzi ja'alana min ahli siyam. Wassalatu wassalamu ala afdalis shaimin wa ahsanil qaimin habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Rabbana kama sahaltana lidukhuli hadha asy-syahril karim fasahhil lana lil qiyami fi layali hadha asy-syahril karim wa lis-sawmi fi hadha asy-syahril karim. Allahumma ya Rabbana ighfir dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Para pemirsa Cirebon TV yang semoga senantiasa diberi kemudahan oleh Allah di dalam segala urusan, dan juga para pendengar radio KCPS 98,5 FM. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dimudahkan oleh Allah untuk bertemu di acara ini, dan ketahuilah dan yakinilah bahwa kemudahan ini diberikan oleh Allah kepada kita karena kasih sayang Allah kepada kita. Allah memilih kita untuk menjadi orang yang saat ini, detik ini di dalam satu amal baik, yaitu menuntut ilmu. Dan ini harus kita syukuri karena nikmat besar. Karena kalau Allah tidak menghendaki Anda menyaksikan acara ini, maka Anda pun tidak akan bisa menyaksikannya. Bahkan jika Allah tidak cinta kepada Anda semuanya, Allah akan menggeser hati Anda, lalu Anda dikirim ke satu tempat, Anda akan bermaksiat di situ. Maka harus Anda yakini di malam bulan Ramadan ini, pada detik ini, pada saat ini, Allah telah memudahkan Anda untuk yang baik, yang mulia. Kemudian kami ingin menyampaikan pada kesempatan malam hari ini, bagaimana kita ini untuk menggapai kesempurnaan di dalam beribadah di bulan suci Ramadan. Karena Nabi Muhammad juga pernah menyebutkan alangkah banyaknya orang yang berpuasa hanya dapat puasa seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Nasai dan yang lainnya. Seperti hanya di dalam sebuah hadis yang berbunyi bahwasanya rubba shaimin laisa lahu min siyami al-ju' wal 'atas. Banyak orang berpuasa tapi yang didapat hanya haus dan dahaga. Karena ia hanya menganggap puasa itu hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Sementara ada hal lain yang bisa menghapuskan pahala-pahala orang berpuasa tidak pernah dipikirkan dan tidak pernah direnungkan. Asyamu junnah. Nabi Muhammad pernah menyebutkan bahwasanya puasa itu adalah benteng, dan puasa adalah kemuliaan. Dan puasa adalah satu hal yang sangat istimewa di hadapan Allah. Sampai dalam sebuah hadis disebutkan dalam hadis qudsi, wa ana ajzibih, aku yang akan membalasnya secara langsung. Artinya memang semua yang membalas Allah, akan tapi untuk spesial puasa langsung dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu mulianya puasa. Jadi ada untuk menggapai kesempurnaan puasa ada dua. Batinnya puasa adalah di samping kita berpuasa, kita harus berusaha untuk bisa menghindari dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menghindari daripada dusta, daripada menggunjing. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima kalau ada orang berpuasa tapi menggunjing. Ada sebuah riwayat bahwasanya disebutkan asyamu junnah, yang namanya puasa itu benteng yang menjadikan orang itu selamat. Malam yakhrikha bikidbin, selagi orang itu tidak merusak puasa itu dengan kidbin, dusta, au ghaibatin atau menggunjing orang lain. Jadi ini adalah ada makna, yakni sesuatu yang merusak puasa tapi secara batin. Secara batin puasanya akan rusak, yaitu di saat orang melakukan puasa tetapi maksiat masih jalan.
Itulah yang digambarkan Rasulullah sebagai orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga. Maka dari itu kita harus banyak merenung. Selama ini bagaimana kita berpuasa? Jangan sampai berpuasa seharian penuh ternyata di sore hari kita harus berkumpul di satu tempat, di situ kita melakukan kemaksiatan, pahala habis. Memang dapat gelar puasa seharian, lapar pun kita dapat, dahaga pun kita dapat, takjil kita dapat, tapi karena kita bermaksiat di sore hari itu, menjelang buka puasa seperti tradisi di sebagian tempat, maka sesungguhnya dia adalah hanya menghambur-hamburkan pahala. Maka dari itu, mari kita berusaha untuk menjaga puasa kita. Mulai dari tontonan yang kita tonton harus kita perhatikan, yang kita lihat kita perhatikan, omongan yang kita bicarakan harus kita perhatikan. Karena ini semua bisa merusak. Kalau kita melihat sesuatu yang haram, lalu syahwat kita bangkit, menghilangkan pahala. Kemudian kalau kita menggunjing orang, menghabiskan pahala. Kemudian di saat jual beli, kita semakin ramai di bulan Ramadan jual beli, lalu kita berdusta di dalam jual beli, pahalanya akan habis. Ini harus kita pikirkan, itu makna. Jadi di dalam berpuasa ini, ayo kita meningkatkan bagaimana kita meninggalkan kemaksiatan. Dan pertama, cara dan utama untuk meninggalkan kemaksiatan yang paling utama adalah pertama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku punya kebiasaan jelek, kalau berdagang aku pasti bohong. Ya Allah, jauhkan aku dari bohong dengan kasih sayang. Yang suka menggunjing, mengadu kepada Allah, ya Allah, aku suka menggunjing, ya Allah. Katakan kepada Allah dan jangan ragu, Allah lah yang akan membuka jalan kepada kita, untuk kita. Allah yang akan memudahkan kita untuk meninggalkan segala kemaksiatan, segala kehinaan, segala kejelekan. Jadi kita menggantung kepada Allah. Maka urusan batin ini perlu proses. Yani puasa batin. Ada puasa zahir. Nah, inilah yang biasa disebut oleh para ahli fikih dengan syarat sahnya puasa. Bagaimana puasa agar syah. Nah, puasa zahir, kalau kita ingin membahas masalah puasa zahir secara fikih zahir, maka kalau kita ingin berbicara tentang puasa, maka kita harus berbicara sesuatu yang terlebih dahulu dibutuhkan atau yang penting dahulu. Mungkin kita pernah membaca sebuah buku, puasa adalah begini tentang definisi puasa, kemudian banyak hal yang disebut di situ. Tapi ternyata yang harus diketahui dan lebih perlu diketahui dari yang lainnya, kalau kita mau belajar puasa adalah mengetahui dua hal. Tidak banyak, satu, dua. Kalau sudah orang megang dua hal ini, maka ketahuilah permasalahan puasa ini bakal terjawab. Permasalahan puasa yang begitu banyaknya akan terjawab dengan di saat orang memegang dua hal ini. Akan tapi tidak semuanya bisa kita hadirkan pada kesempatan ini. Satu akan kita hadirkan pada kesempatan ini, dan sisanya adalah pertemuan yang akan datang. Kalau sudah dua hal ini dipegang, tidak ada pertanyaan yang datang kecuali bisa dijawab sendiri. Karena dua hal ini adalah rumus. Yang pertama adalah apa yang membatalkan puasa. Ini harus kita ketahui. Rinciannya hal-hal yang membatalkan puasa. Karena apapun bentuknya kita semua sudah berpuasa. Semua kita berpuasa dan kami yakin Anda adalah berpuasa. Kalau ditanya Anda puasa. Tapi kalau ditanya apa yang membatalkan puasa, pikir, ada berapa? Sehingga sering muncul pertanyaan, apakah ini membatalkan puasa? Apakah ini membatalkan puasa? Kenapa orang bertanya, apakah ini membatalkan puasa? Karena dia belum tahu apa yang membatalkan puasa. Maka yang membatalkan puasa ini harus dibahas. Ada hal lain lagi adalah, yang kedua, siapa orang-orang yang boleh meninggalkan puasa? Maka ini harus diketahui. Karena kita tidak diperkenankan mewajibkan sesuatu kepada orang yang tidak wajib. Kepada orang sesuatu yang tidak wajib. Selagi orang itu tidak wajib berpuasa, kita tidak boleh mewajibkan kepadanya puasa. Karena ini kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang untuk boleh meninggalkan puasa. Maka pun demikian kita tidak boleh memaksa orang tersebut untuk berpuasa. Jadi harus ketahui. Sehingga kalau kita ingin amar ma'ruf nahi mungkar, ingin menjauhkan kemungkaran dari orang-orang, atau menyuruh orang berpuasa, kita tahu siapa yang harus kita suruh. Siapa yang harus kita suruh puasa? Yang harus kita suruh puasa, wajib puasa adalah orang yang punya kewajiban puasa. Ada orang-orang yang tidak punya kewajiban puasa, artinya puasa tidak wajib, maka kita pun tidak boleh mewajibkan kepadanya. Maka ini yang harus kita bahas pertama. Yang membatalkan puasa dan siapa orang yang boleh meninggalkan puasa. Yang membatalkan puasa ada 9. Ada 9. 5, 4. Dari 10 potong 1. Ibaratnya hampir mudah menghafal. Adapun orang yang boleh meninggalkan puasa pun sama, 9. Mudah, ingat, 9. Baik, kalau sudah tahu angka ini, baru kita cari isinya. Setelah itu ini rumus, maka nanti coba, kalau ada penanya dari para pendengar, atau para hadirin, atau para pemirsa, bertanya, nanti jawabnya adalah, kembalikan ke rumus yang 9 ini. Sangat mudah dan sangat sederhana. Yang membatalkan puasa ada 9.
Yang pertama adalah memasukkan sesuatu ke salah satu lubang 5. Lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang buang air kecil, lubang buang air besar. 5. Jadi yang membatalkan puasa yang pertama adalah memasukkan sesuatu ke salah satu lubang yang 5. Nanti akan kita rinci satu-satu. Yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Yang ketiga adalah bersenggama dengan sengaja, biarpun tanpa keluar mani. Yang keempat adalah keluar mani dengan sengaja, biarpun tanpa senggama. Yang keempat adalah orang hilang akal. Yang keenam adalah orang melahirkan. Yang ketujuh adalah orang haid. Yang kedelapan adalah orang nifas. Yang kesembilan adalah orang murtad, keluar dari Islam. Maka 9 ini harus hafal, tidak ada tawar-menawar. Kalau pengen belajar fikih, pengen menjawab segala permasalahan fikih, harus tahu 9 ini. Kalau tidak tahu 9 ini, nggak bisa menjawab. Yang pertama adalah memasukkan sesuatu ke salah satu lubang yang 5. Lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang jalur buang air kecil, dan jalur buang air besar. Rinciannya seperti ini. Orang memasukkan sesuatu ke dalam lubang mulutnya itu tidak membatalkan puasa, asalkan tidak ditelan. Jadi orang memasukkan sesuatu ke dalam lubang mulutnya itu membatalkan puasa kalau ditelan. Itu saja. Jadi kalau seandainya tidak ditelan, ya tidak batal puasanya, karena tidak ditelan. Biarpun itu sesuatu yang kecil sedikit, asalkan dia menelan dan dengan sengaja, batal puasanya. Kalau makan tidak sengaja malah lain, makan lupa makan setelah habis 3 piring baru ingat, ya enak terus gitu. Nah, cuman kita harus tahu bahwa memasukkan sesuatu ke dalam lubang mulut tidak membatalkan puasa kecuali jika tertelan. Mohon maaf, ini hanya sekedar untuk menjelaskan pemahaman agar tidak ada setengah salah paham. Jadi belajar fikih itu nggak ada istilahnya setengah paham. Harus paham, batal atau tidak batal, sah atau tidak sah. Coba. Memasukkan sesuatu ke dalam lubang mulut tidak membatalkan puasa, asal tidak ditelan. Selesai. Maka dari itu kalau ada orang di siang hari bulan Ramadan memasukkan ke dalam mulutnya itu es krim atau permen, itu tidak batal puasanya, asal tidak ditelan. Cuman itu orang kurang kerjaan. Ngapain siang-siang memasukkan es krim ke dalam mulutnya? Tambah ngenes loh. Baik. Cuman kita hanya berbicara bahwasanya itu tidak batal. Cuman makruh. Makruh itu adalah tidak baik, tapi tidak membatalkan puasa. Sementara kita saat ini kita bicara hal yang membatalkan puasa. Memasukkan sesuatu ke dalam lubang mulut tidak membatalkan puasa. Kalau itu main-main, makruh. Tidak baik, tapi tidak haram, tidak dosa. Kalau ia memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya dalam irama ibadah, tidak makruh, bahkan sunnah, seperti orang berkumur di siang hari bulan Ramadan. Jadi biarpun kita berada di siang hari bulan Ramadan, kita tetap disunnahkan untuk berkumur. Kumur. Maka berkumur sunnah, jangan ditinggalkan kumur. Dan ada perbedaan, kalau orang main-main memasukkan ke dalam mulutnya, memang tidak membatalkan, tapi makruh. Kalau orang berkumur dalam wudhu, sunnah, tidak makruh. Ada perbedaannya kalau kecelakaan. Misalnya, ada seorang ibu yang lagi memasukkan es krim ke dalam mulutnya, lalu berkata kepada suaminya, "Bang, saya dengar pengajian tadi malam katanya memasukkan es krim ke dalam mulut tidak batal puasa asalkan tidak ditelan. Nih saya masukkan." Baru dia masukkan begitu, anaknya dari belakang memukul. Kaget lalu ketelan itu. Maka karena ketelan jadi batal. Karena apa? Dia memasukkannya karena main-main. Berbeda orang yang lagi berkumur, di saat lagi berkumur di dalam mulutnya banyak kumur untuk wudhu, ada petir jedar lalu ketelan, itu rezeki, tidak batal puasanya. Selesai, enak. Jadi ada faedahnya jelas. Jadi masukkan sesuatu ke dalam mulut itu adalah yang membatalkan, itu adalah jika ditelan dengan sengaja. Kemudian ada permasalahan masalah ludah. Ini juga orang sering banyak bertanya bahwasanya ludah itu tidak membatalkan puasa kalau ditelan, dengan syarat. Yang pertama, ludahnya sendiri. Yang kedua, ludah masih asli, belum bercampur dengan yang lainnya. Yang ketiga adalah ludah masih berada di tempatnya, di pabriknya. Ini selagi ludah masih seperti itu memenuhi 3 syarat, maka jika ditelan tidak batal puasa. Mohon maaf, kita ada ludah, saya telan, tidak batal puasa kalau seandainya kami di siang hari. Kenapa? Ludah saya sendiri dan masih murni, tidak bercampur dengan yang lainnya, kemudian masih berada di dalam mulut, maka ini adalah tidak membatalkan puasa. Bahkan kalau seandainya ludah itu dikumpulkan banyak, asalkan masih ludahnya sendiri dan belum bercampur dengan yang lainnya, asli, murni,
dan masih berada di dalam mulut, dikumpulkan banyak kok ditelan, tidak membatalkan puasa. Tapi kalau salah satu syarat yang 3 ini sudah nggak ada, misalnya nelan ludahnya orang, batal puasa. Atau ludah sudah bercampur dengan yang lainnya, bercampur dengan permen atau es krim, ya, batal tidak? Batal. Atau ludah itu adalah sudah pindah tempat. Mohon maaf, ada orang iseng, ludah ditaruh di gelas. Setelah banyak baru diminum, batal. Karena apa? Ludah sudah pindah ke tempat yang lain. Baik, mohon maaf, ini contoh sedikit jorok, tapi agar orang ingat. Kenapa? Di dalam fikih itu nggak ada istilahnya setengah paham. Jadi kalau ada orang bertanya, nelan ludah batal nggak? Jawabnya harus jelas, batal atau tidak. Coba kalau ada orang bertanya lalu dijawab begini. Misalnya ada orang bertanya, nelan ludah batal atau tidak? Kayaknya batal. Ayo, gimana? Nelan atau tidak nanti? Bingung. Orang harus jelas, nggak ada. Kayaknya batal, nggak ada. Batal atau tidak? Nah, maka ini kami jelaskan semacam ini agar orang tidak ragu lagi. Selagi ludah Anda sendiri di dalam mulut Anda, ludah belum bercampur dengan yang lainnya, Anda telan, maka ini tidak batal. Termasuk di dalam berkumur nanti, Anda tidak usah was-was. Di saat Anda berwudu, Anda berkumur. Di saat Anda berkumur, Anda akan membuang air kumur tersebut. Kalau sudah Anda buang, jangan was-was, jangan tergoda. Ada dingin di dalam mulut, itu dimaafkan. Jangan pusing. Tidak perlu banyak meludah 1000 kali, itu yang pusing tetangganya nanti. Kalau sudah kita berkumur, asalkan sudah kita buang semuanya, tanpa harus meludah-ludah, ditelan, itu pun tidak membatalkan puasa. Nah, berbeda kalau habis berkumur, buang kumurnya setengah-setengah, ya. Itu tidak boleh ditelan, ya. Jadi harus, ya. Itu adalah sederhana. Baik, itu adalah masalah mulut. Kemudian hidung. Memasukkan sesuatu ke lubang hidung itu membatalkan puasa. Cuman hidung yang bagian mana? Ini bisa saja, mohon maaf, ada orang pusing. Setelah dengar ceramah, bahwasanya memasukkan sesuatu ke dalam lubang hidung membatalkan puasa, pusing. Karena dia, mohon maaf, hobi ngupil misalnya. Nah, padahal tidak. Kalau ngupil tidak membatalkan puasa. Karena apa? Yang membatalkan puasa adalah memasukkan sesuatu ke dalam lubang hidung nih. Bagian atas nih. Bagian atas maksudnya, kalau seandainya kita sekarang memasukkan air, terasa jerak dan panas di bagian mana? Di bagian atas. Itulah. Jadi kalau ada orang memasukkan sesuatu ke dalam lubang mulutnya, lubang hidungnya sampai ke tempat yang panas itu, maka itu batal. Kalau masih di bawah sini tidak batal. Baik, jadi mengupil tidak membatalkan puasa. Cuman jangan di depan orang, gitu saja. Tidak pantas. Mohon maaf ya. Hanya karena fikih ini nggak ada istilahnya kayak paham, nggak ada. Harus paham, jelas. Baik, memasukkan ke lubang hidung selesai. Nah, di dalam berwudu pun masih disunatkan istinsak, memasukkan sesuatu ke lubang hidung. Nah, ini karena wudu ini diperintahkan dan sunnah, kalau di saat kita istinsak memasukkan sesuatu ke lubang hidung untuk kita bersihkan, kok kesedot sampai atas, nggak batal. Kenapa? Ini diperintahkan. Kecuali orang main-main. Kayak tadi, permen tadi. Kalau main-main batal. Kalau masuk nggak sengaja. Tapi kalau karena diperintahkan oleh syariat, yaitu berwudu, sunnah untuk istinsak memasukkan air ke dalam hidung, atau berkumur, kok ketelan atau masuk ke atas, tidak batal. Baik, selesai. Telinga. Memasukkan sesuatu ke lubang telinga itu membatalkan puasa menurut jumhur mazhab Imam Syafi'i. Telinga itu maksudnya apa? Lubang telinga adalah bagian dalam telinga. Yang dimaksud bagian dalam telinga adalah sesuatu yang tidak dijangkau oleh jari kelingking. Mohon maaf, Anda punya jari kelingking, tolong dimasukkan ke telinga Anda. Anda bisa praktek sekarang, coba. Ambil kelingking Anda. Ya, masukkan ke telinga. Di saat Anda masukkan ke telinga semacam ini, yang bisa dijangkau oleh jari kelingking ini, bagian luar. Ini nggak batal. Dan kalau lebih dalam lagi, maka itu membatalkan puasa. Maka kalau ada orang korok kuping masuk ke dalam, itu membatalkan puasa. Asalkan ke dalam yang melebihi dari yang dijangkau oleh jari kelingking. Ini adalah yang dikukuhkan di dalam mazhab Imam Syafi'i. Berbeda dengan Imam Ghazali mengatakan tidak batal, atau mazhab Imam Malik tidak batal. Akan tadi kita karena di Indonesia mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kita tetap berpegang bahwasanya memasukkan sesuatu ke lubang telinga adalah membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga dari bagian pertama ini, yang keempat adalah memasukkan sesuatu ke lubang depan, buang air kecil. Jadi mohon maaf kalau ada orang memasukkan sesuatu ke lubang kemaluannya membatalkan puasa. Misalnya seorang laki-laki meneteskan obat untuk kemaluannya, lubang kemaluannya diteteskan itu batal. Atau air. Atau dipasang selang untuk pengobatan, sama batal puasa. Termasuk kaum wanita juga begitu. Harus hati-hati, kaum wanita itu membatalkan puasa kalau memasukkan sesuatu ke lubang buang air kencingnya. Yang dimaksud dalam bagi kaum wanita adalah, mohon maaf ini majelis mulia, agar tidak kita rubah dengan majelis jorok, cuman ini harus dijelaskan. Bagi seorang wanita yang membatalkan puasa adalah, mohon maaf,
jika memasukkan sesuatu melebihi dari sesuatu yang terlihat di saat jongkok. Mohon maaf, kalau seorang wanita habis buang air kecil, itu kan istinja, membersihkan diri dari bekas buang air kecil. Maka yang wajib dibersihkan adalah sesuatu yang terbuka di saat wanita itu jongkok. Jadi yang terbuka itu saja yang dibasuh dengan perut jemari. Dibersihkan dengan perut jemari bagian yang terbuka di saat jongkok. Jangan lebih ke dalam. Di luar saja, itu sudah bersih, tidak usah was-was. Kalau seandainya jarinya dibengkokkan masuk ke dalam, itu batal puasanya. Kemudian ini juga nasihat bagi kaum wanita untuk tidak was-was di dalam membersihkan bagian itu. Ada orang was-was, di saat membersihkan bagian itu, harus mengambil sabun dimasukkan ke dalam. Mohon maaf, ini sabun kotor. Masuk ke dalam, nyangkut. Setelah nyangkut tidak bisa dibersihkan lagi, akhirnya jadi penyakit di situ. Bakteri ada di situ, sehingga banyak wanita-wanita keputihan karena was-was di dalam membersihkannya. Tidak usah pakai sabun, tidak usah bagian dalamnya. Bagian luar saja yang bisa dijangkau oleh perut jemari, yang terbuka waktu jongkok, itulah yang dibersihkan. Sudah beres suci, bersih, dan tidak usah was-was. Setelah itu sudah ditutup, Allah yang menutup. Jadi sudah aman, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu membatalkan puasa juga. Memasukkan kapsul, ada sebagian pengobatan, adalah seorang wanita harus dimasukkan tablet atau kapsul dalamnya. Itu batal. Baik, kemudian memasukkan ke lubang belakang sama, yaitu lubang jalur buang air besar. Itu adalah kalau ingin orang istinja cukup dengan perut jemari. Kalau dimasukkan jarinya ke dalam lubang tuburnya, mohon maaf, itu batal puasanya. Itu yang pertama. Yang membatalkan puasa yang pertama adalah memasukkan sesuatu ke dalam salah satu lubang yang 5. Lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang buang air kecil, lubang buang air besar. Baik. Kemudian yang kedua yang membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja. Maksudnya muntah dengan sengaja, terserah caranya. Apa mungkin mencari bau yang tidak enak dicari lalu dicium sampai muntah, batal. Yang penting sengaja. Atau dengan bagaimana, pokoknya muntah dengan sengaja itu adalah membatalkan puasa. Kalau muntahnya tidak sengaja, itu tidak membatalkan puasa. Tapi ada syaratnya. Orang muntah dengan tidak sengaja itu tidak membatalkan puasa asal tidak menelan air ludahnya sebelum berkumur. Sebab kalau dia menelan ludahnya sebelum berkumur, itu jadi batal. Kenapa? Karena muntahan itu adalah najis lewat mulut kita. Berarti mulut kita kena najis. Dan najis cara membersihkannya harus dengan air. Karena saat itu belum kita masuki air, biarpun kita meludah 1000 kali, dan di sini kelihatannya bersih, ketahuilah mulut kita masih najis. Dan selagi mulut kita masih najis bercampur dengan ludah. Setelah itu ludah kita telan, membatalkan puasa karena ludahnya bercampur dengan najis. Jadi kalau ada orang muntah tanpa sengaja, tidak membatalkan puasa asalkan dia segera berkumur sebelum menelan ludahnya. Selesai. Muntah dengan sengaja. Kemudian yang ketiga adalah bersenggama dengan sengaja. Jadi kalau ada orang bersenggama dengan sengaja, itu membatalkan puasa. Senggama dengan sengaja. Tahu kalau saat itu bulan Ramadan dan dia berpuasa, kok senggama, itu membatalkan puasa. Dan nanti ada dendanya, kafarah. Kafarahnya berat. Kita tidak berbicara kafarah dulu, kita berbicara tentang bahwasanya bersenggama itu membatalkan puasa. Dan ukurannya seperti apa? Mohon maaf, ini laki-laki majelis mulia. Dan kami himbau bahwasanya kepada para ustadz, para guru, kalau memberikan pengajian, jangan sampai membawa sebuah majelis itu dalam kalimat-kalimat yang menjadikan barokah majelis dicabut. Mohon maaf, jorok, kadang-kadang, itu adalah kata guru kami, itu menjadikan barokah majelis dicabut. Maka kami mohon maaf jika kita ingin menyebut sesuatu yang sebetulnya tidak pantas disebut. Kalau ada kalimat lain yang halus kami akan sebut, tapi kadang-kadang susah. Tapi mohon dijaga wibawanya majelis supaya tidak berubah menjadi majelis jorok dan kotor. Mohon maaf. Yang dimaksud bersenggama itu ukurannya seperti apa yang membatalkan puasa? Bagi kaum laki-laki, mohon maaf sekali lagi, bagi kaum laki-laki membatalkan puasanya kalau seorang laki-laki itu memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan. Ke lubang kemaluan. Nah, kemaluan laki-laki ini kemaluan istri. Yang dimasuk itu masuknya yang mana? Mohon maaf, ini majelis mulia. Yaitu jika seorang suami bagian kepala kemaluannya itu sudah masuk tenggelam di kemaluan wanita, itu batal puasanya. Baik. Adapun bagi seorang wanita tidak harus tenggelam kepala kemaluan suami semuanya, tidak. Jadi tidak harus kemaluan semua laki. Jadi bagi seorang laki-laki tidak harus kemaluannya masuk semuanya, tidak. Bagian kepalanya kalau sudah masuk itu batal puasanya. Kalau bagi seorang wanita tidak harus semua kemaluannya, tidak harus semua kepala kemaluan, akan tapi yang penting ada sesuatu yang masuk. Tadi ingat yang pertama membatalkan puasa, yaitu masukkan sesuatu ke lubang kemaluan. Jadi kalau kemaluannya
lebih dari yang terbuka di saat jongkok kok kemasukan, itu batal puasanya bagi seorang wanita. Makanya harus perhatikan puasanya bersenggama itu membatalkan puasa adalah seperti itu kasusnya. Ini adalah harus jelas. Biarpun tanpa keluar mani, batal. Kemudian ini yang kita bicarakan hanya suami istri saja. Mungkin ada orang bertanya, bagaimana orang zina? Orang bersenggama dengan binatang. Ya akhi, ya ustaz, kita berbicara yang halal. Istri itu kan halal aslinya. Istri saja yang halal batal, apalagi dengan zina. Jelas lebih batal. Istri saja yang aslinya halal menjadi dosa dan haram, apalagi dengan binatang. Sama batal. Cuman ahli fikih tidak pernah membahas, karena apa? Ahli fikih berbicara dengan tulabul ilm, ya yang halal istrinya. Jadi biasanya memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan istri. Itu saja. Tidak disebut zina. Tidak disebut dengan orang bersenggama dengan binatang. Kalau orang bersenggama dengan binatang atau zina, ya jelas membatalkan. Tidak usah ditanya lagi. Yang halal saja jadi batal dan dosa, apalagi yang haram. Selesai. Baik. Kemudian yang keempat adalah keluar mani dengan sengaja. Yang keempat, keluar mani dengan sengaja. Barangkali ada ini. Mau nanti dicatat, ini paling enak dicatat satu-satu, nanti dicatat. Kalau tidak nanti bisa ngambil rekamannya, karena ini penting. Fikih-fikih sederhana seperti ini, fikih praktis. Keluar mani dengan sengaja artinya apa? Biarpun tanpa senggama, yang jelas dia membuat sebab. Apakah memeluk istrinya, atau mohon maaf naudzubillah onani, atau mungkin onani yang halal. Misalnya onani halal adalah mengeluarkan mani dengan tangan istri. Seorang suami mengeluarkan mani dengan tangan istri adalah tidak haram, tapi kalau dengan tangannya sendiri kan haram. Misalnya itu pokoknya mengeluarkan mani dengan sengaja, itu membatalkan puasa. Harus tahu keluar mani. Mani harus tahu, mani bukan cairan putih, bukan. Ada tanda-tanda mani, di saat keluar adalah ada hentakan, di saat keluar rasanya lezat, atau baunya itu seperti bau putih bunga, atau putih telur, atau adonan kanji. Jadi mani pokoknya. Jadi orang tahu mani. Jadi keluar mani dengan sengaja itu membatalkan puasa. Tapi kalau keluar maninya tanpa sengaja, lagi tertidur di siang hari tiba-tiba mimpi basah, mimpi bersenggama, setelah dilihat di celananya ada basah air mani, itu tidak membatalkan puasa. Tinggal mandi besar, selesai. Itu yang keempat. Yang kelima adalah hilang akal. Hilang akal adalah membatalkan puasa. Hilang akal membatalkan puasa. Cuman hilang akal ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama yang paling dahsyat adalah gila. Orang gila itu batal puasanya. Biarpun gilanya sebentar, puasa seharian, gilanya sebentar, 1 menit, batal. Orang gila, batal puasanya, selesai. Kemudian hilang akal tingkatan yang kedua adalah orang pingsan, orang mabuk. Kalau pingsan dan mabuknya itu, ini tengah-tengah, nanti ada yang terakhir yang ketiga. Kalau pingsan dan mabuknya itu adalah disengaja, cuman kurang gimana caranya orang mabuk pingsan disengaja dalam bulan Ramadan ya? Ya mungkin saja ya, mencium bau sehingga dia sampai mabuk atau sengaja jemur di bawah matahari biar pingsan. Itu kan sengaja ya. Kalau dia dengan sengaja seperti itu, sebagian ulama mengatakan biarpun sebentar batal. Ngapain dia cari bikin masalah, bikin cari penyakit. Tapi kalau ada orang mabuknya tidak sengaja, atau pingsannya tidak sengaja, misalnya sahur durian. Nah, sahur durian kebanyakan. Durian kan ada panasnya. Selesai durian, setelah niat, mabuk dia. Subuh ya, mabuk. Tapi mabuknya kan tidak sengaja. Karena kebanyakan makan durian. Nggak tahu kalau durian itu memabukkan kalau kebanyakan misalnya. Bagi dia tiba-tiba kok mabuk. Lah, mabuknya nggak sengaja. Maka itu tidak batal puasanya asalkan sempat sadar biarpun sebentar di siang. Sama orang pingsan. Makan keenaan, tak tahunya tiba-tiba pingsan, tak tahu apa sebabnya. Itu tidak batal puasanya asalkan sempat bangun biarpun sebentar. Tapi kalau mabuk yang tidak disengaja, pingsan yang tidak disengaja, itu kok seharian penuh batal. Misalnya pingsannya sebelum subuh, habis sahur pingsan, bangunnya maghrib, batal puasanya. Tapi kalau pingsannya itu adalah sempat bangun, misalnya habis sahur niat nawaitu shaumahudin, pingsan. Setelah itu jam 10, jam 12 siang itu bangun, sadar. Setelah sadar tanya sama anaknya, "Nak, jam berapa, Nak?" "Jam 12, Bah." Kaget, karena saking kagetnya pingsan lagi tuh sampai maghrib. Ya, maka puasanya sah. Kenapa? Sempat melihat siang biarpun sebentar. Jelas ya, insya Allah gambarannya itu jelas. Jadi belajar, insya Allah gampang belajar fikih, nggak ada istilah setengah paham, harus jelas. Baik.
Kemudian hilang akal yang ketiga adalah tidur. Nah, cuman perbedaannya dengan yang sebelumnya, kalau tidur itu biarpun seharian penuh, habis sahur tidur sampai maghrib, itu nggak batal puasanya. Cuman ini manusia atau bukan? Tidurnya seperti itu. Kita hanya bicara tentang membatalkan puasa. Masalah sholat, masalah lain cerita. Yang jelas kalau ada orang tidur, habis sahur kok tidur, sampai maghrib, itu tidak batal puasanya. Biarpun nggak bangun-bangun. Ya. Ini bukan tidurnya kerbau, tidak. Ini ada orang sering pakai mengambing hitamkan kerbau ya. Padahal enggak, kerbau itu tidurnya tidak banyak itu. Kalau ada orang tidurnya sampai sebegitu, itu bukan kerbau, lebih lagi kan begitu ya. Ada orang sering tidur kayak kerbau. Oh, nah, kerbau itu dia tidurnya setengah tidur tuh, kerbau itu sambil zikir tuh pada malam hari itu. Baik. Jadi adalah tidur biarpun seharian penuh itu tidak membatalkan puasa. Selesai. Yang keberapa ini? 5. Yang keenam adalah melahirkan. Melahirkan itu membatalkan puasa. Yang dimaksud melahirkan adalah mengeluarkan janin atau bakal janin dengan cara yang normal atau tidak normal supaya tercangkup semuanya. Sesar sama. Ya, sesar sama. Kemudian keluar bayi membatalkan puasa atau keluar bakal bayi keguguran batal puasa. Intinya seorang wanita mengeluarkan bayi gitu saja atau bakal bayi, jangan tanya caranya. Bayi pokoknya kata dokter, aduh neng, sabar neng. Kenapa? Tidak bisa dirawat. Baru 3 bulan keguguran. Batal puasanya. Jadi digambarkan bagaimana ada orang puasa. Di siang hari tiba-tiba yaitu kok melahirkan. Biarpun kurang 1 menit sebelum maghrib. Sama batal puasanya. Selesai melahirkan. Membatalkan puasa. Jadi kalau orang lagi puasa kok melahirkan. Maksudnya melahirkan adalah mengeluarkan bakal janin atau janin. Itu batal puasanya. Kemudian yang keenam. Yang ketujuh adalah haid. Keluar darah haid batal puasa. Haid cerdas atau haid goblok? Ada akan cerdas. Haid cerdas itu apa? Pintar katanya. Ada seorang ibu-ibu lagi puasa. Sampai sore menjelang maghrib sudah di depannya makanan takjil. Tinggal nunggu beberapa menit lagi, 3 menit azan maghrib sudah ngomong sama suaminya. Ternyata ada kerasa keluar. Ada kerasa. Setelah dilihat benar-benar keluar darah haid. Kurang 1 menit maghrib keluar darah haid. Batal tuh puasanya. Nah itu haid cerdas itu. Maksudnya agar paham saja. Jadi keluar haid biarpun di ujung menjelang maghrib batal puasanya. Selesai. Jadi orang keluar darah haid itu batal puasanya. Haid ya, haid yang benar. Adapun ilmu haid kita harus ada sendiri insyaallah ya. Di televisi kita ini kita juga akan bahas tentang fikih haid sederhana. Orang bisa memahami fikih haid hanya dalam 1 jam. Ada rumusnya. Tapi nanti caranya kalau kita belajar fikih haid tidak boleh berbicara yang lainnya kecuali rumusnya ini paham. Nanti gampang. Insya Allah ada ilmu haid. Kalau berbicara ilmu luas sekali nanti. Baik. Jadi haid ada ilmu sendiri. Nifas sama. Kalau nifas itu juga membatalkan puasa. Cuman gambarnya orang nifas puasa itu gimana? Hampir tidak bisa dibayangkan. Orang nifas puasa. Biasanya orang habis melahirkan nifas ya nggak bisa puasa ya. Cuman bila seandainya ada orang melahirkan bersih tidak ada darah. Menduga dia tidak ada nifas. Karena ada orang yang tidak punya nifas. Seperti Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Wanita yang mulia disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai di saat melahirkan tidak ada darah. Dan tidak punya nifas. Ada wanita yang tidak bisa nifas. Ada mungkin sekali orang melahirkan tanpa nifas itu ada. Anggap saja seorang wanita melahirkan kok tidak ada nifasnya. Hari pertama, kedua tidak ada darah. Puasa. Saya bilang melahirkan langsung puasa. Begitu semangatnya puasa. Tak taunya hari yang kelima keluar darah. Kalau sudah keluar darah masih di dalam irama 15 hari dari kelahiran, itu pasti darah nifas. Puasanya batal. Selesai. Jadi itu nifas membatalkan puasa. Ini adalah yang keberapa? Yang ke-8. Yang ke-9 adalah murtad. Keluar dari Islam. Misalnya tiba-tiba kok ngomong lagi puasa. Aku nggak percaya kalau sholat Jumat itu wajib. Aku nggak percaya kalau Nabi Muhammad itu Nabi. Batal. Aku nggak percaya Quran itu wahyu, batal. Aku meyakini bahasanya ada Nabi setelah Nabi Muhammad, murtad, batal puasanya. Jadi kalau ada orang tiba-tiba melakukan sesuatu yang menjadikan dia murtad, syirik, maka itu batal puasanya, spontan. Termasuk misalnya ada orang tiba-tiba sujud di patung, batal puasanya. Jadi adalah murtad. 9 selesai, baru nanti pertanyaan sekitar
membatalkan puasa boleh nanti. Insya Allah akan terjawab. Ada 9 lagi yang harus kita ketahui. Siapa orang yang boleh meninggalkan puasa? Insya Allah pertemuan yang akan datang tidak harus kita hadirkan pada kesempatan ini semuanya. Jadi kita ulas dari yang pertama. Yang membatalkan puasa yang pertama adalah memasukkan sesuatu ke salah satu lubang 5. Lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang jalur buang air kecil, lubang jalur buang air besar. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga, bersenggama dengan sengaja. Yang keempat, keluar mani dengan sengaja. Yang kelima, hilang akal dengan rinciannya. Yang keenam adalah melahirkan. Yang ketujuh adalah haid. Yang kedelapan adalah nifas. Yang kesembilan adalah murtad. Ini harus dihafal semuanya. Baru nanti kalau ada pertanyaan dikembalikan kepada rumus, terjawab. Baik, ini saja para pemirsa dan para pendengar yang semoga bisa memahami dan semoga ini menjadi ilmu yang manfaat. Dan barangkali kita beri kesempatan yang mau bertanya atau kurang jelas, mangga, demi kesempurnaan di dalam ibadah kita. Karena jangan sampai puasa kita ini puasa yang kosong. Karena apa? Ilmu dohirnya nggak ada, batinnya juga nggak ada. Jadi ilmu dohir ini, ilmu dohir, fikih dohir ini, agar benar sah puasa kita secara dohir. Kemudian puasa itu apa? Yang tahu, puasa itu adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Mulai kapan? Mulai dari waktu subuh terbitnya fajar shadiq sampai terbenam matahari, yaitu waktu maghrib. Nah, dengan niat khusus. Ini saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik pemirsa Cirebon TV dimanapun Anda berada, tadi sudah dijelaskan dengan sangat gamblang sekali tentang 9 hal yang dapat membatalkan puasa. Dan bagi pemirsa yang ingin bertanya tentang seputar hal-hal yang membatalkan puasa yang kita bahas pada malam hari ini, atau mungkin hal-hal di luar itu, juga dipersilakan untuk dapat menghubungi ke nomor telepon 0231 375 5333. Dimanapun Anda berada, kami nantikan posisi bagi pemirsa di 0231 375 5333 untuk bisa berdialog langsung dengan kita via ya. Oke, katanya sudah ada ya telepon yang masuk. Saya terima dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Bapak? Dengan Nur tadi dari Roben. Ya, mana Pak Nur tadi? Pertanyaannya. Ini mau tanya nih, Pak Ustaz. Iya. Soalnya kita kan puasa. Kita kan sering ke kota. Yang maklum zaman sekarang wanita atau bawa kalau misalkan berpakaian kan macam-macam. Lalu dia pakai jilbab, tapi ternyata masih ketat. Dia banyak lagi hal yang dilihat banyak aurat wanita. Dan hal ini kan juga kaum laki-laki tidak bisa mengelak. Iya. Tetap melihat gitu. Dalam hal itu hukumnya gimana Pak Ustaz? Walaupun kita itu mau mengelak juga karena di mata kelihatan gitu. Oh begitu Pak ya. Tadi belum dijelaskan oleh Ustaz Buya Yahya mengenai mata ini. Iya. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Nur tadi ya. Kemudian penelepon yang berikutnya kami nantikan di 0231 375 5333. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu? Saya Plumbon. Di Plumbon. Ya Pak, silakan Pak. Iya. Silakan. Yang masalah puasa. Bisa agak dekat sedikit Pak, kurang jelas Pak suaranya Pak. Masalah puasa kaitannya dengan Hah? kaitannya dengan mulut Pak Ustaz. Kenapa? Yang kaitannya dengan mulut maksudnya? Iya. Kalau kita kadang kalau masak makanan Waktu masak Pak. makan ya Hah? itu bisa membatalkan puasa tidak? Mencicipi maksudnya Pak? Iya. Mencicipi makanan Pak ya? Masak. Ya. Baik. Ya. Baik. Itu saja. Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kemudian satu penelpon lagi ya sebelum kita jawab di 0231 375 5333. Halo. Halo, assalamualaikum. Baik Bapak. Iya. Salam. Waalaikumsalam.
Mohon kurang jelas Pak. Agak di Perumnas. Baik, pertanyaannya Bapak. Mohon diperkeras lagi Pak. Kita nggak jelas Pak suaranya nggak begitu jelas. Mohon diperkeras lagi suaranya. Suaranya kecil sekali. Oh, kayaknya putus ya. Baik, kita nantikan lagi satu penelpon kembali di 0231 375 5333. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak? Ya, di mana Bapak? Halo? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak? Halo? Ya, putus kelihatannya. Mungkin kami masih tetap menantikan satu penelpon lagi ya sebelum kita jawab pertanyaannya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa, di mana Ibu? Dengan Ibu Hati Maitri. Kasih Hati. Ya, di Cermai Kiri. Oh, Ibu Kasih Hati di Cermai Kiri. Mana Ibu pertanyaannya Bu? Ya, Ustaz, ini mau tanya masalah ibadahnya umat Islam ya Ustaz. Iya. Umat Islam itu sudah dituntun bahwa panutannya hanya Al-Quran dan Hadis. Sebenarnya ajaran untuk Islam yang dari Al-Quran dan Hadis itu sudah cukup sempurna. Jadi lebih baik sebenarnya kita sebagai umat Islam patokan ibadah kita hanya pada Al-Quran dan Hadis tersebut. Saya pernah baca di satu majalah Islam bahwa acara kenduri yang sering dilakukan oleh umat Islam itu adalah kebiasaan umat Hindu terdahulu, dan itu adalah menurut pengakuan seorang yang beragama Hindu yang setelah saat ini menjadi mu'alaf. Nah, menurut saya kebiasaan itu yang tidak ada tuntunannya sebaiknya untuk umat Islam ya dihindari dan dijauhi. Baik. Apakah dapat Ustaz mengenai hal ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, sudah ada 3 penelpon Bu. Yang pertama dari Bapak Nur tadi ya, tentang melihat aurat di jalan. Baik, di saat bulan puasa ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah di dalam berpuasa kita harus menghindar dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, karena dikhawatirkan, ditakutkan kalau kita melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka akan menjadikan pahala puasa kita habis. Maka mata harus kita jaga, telinga harus kita jaga. Kemudian masalah aurat, melihat aurat di pinggir jalan. Urusan aurat itu ada 2 kewajiban. Yang pertama, bagi siapapun, termasuk wanita atau laki-laki. Jadi jangan dianggap yang namanya aurat itu bagi kaum wanita saja. Seorang laki-laki melihat paha laki-laki juga aurat. Iya, maka aurat itu ada kewajiban menutup. Jadi para wanita punya kewajiban menutup auratnya di depan kaum laki-laki. Di sisi lain, kalau seandainya wanita itu kok tidak menutup aurat, kaum laki-laki punya kewajiban untuk kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Kaum laki-laki itu harus menutup matanya. Jadi kita harus tutup mata. Artinya apa? Tidak memperhatikan, tidak melihat. Jadi kalau kita keluar, memang semua orang menyaksikan saat ini adalah di jalan-jalan saudari-saudari kita dari kaum muslimat yang semoga Allah segera menggiring mereka kepada kemuliaan menutup aurat. Mereka kaum muslimat ada yang tidak menutup aurat. Nah, kita bagaimana sikap kita sebagai kaum laki-laki? Kita tidak harus mencari-cari aurat. Kalau ada aurat tiba-tiba lewat di hadapan kita, Rasulullah menyebut lakal ula. Asalkan tidak kita cari, tidak kita kejar, kita tidak dosa. Yang dosa adalah yang membuka. Tapi sebetulnya urusan masalah orang melihat aurat atau tidak ini urusan kepada Allah. Kalau orang takut kepada Allah, biarpun itu aurat di depannya, dia bisa saja mengalihkan, melihat ke bawah. Mohon maaf, jual beli, kami jualan baju. Yang beli baju adalah orang tidak menutup aurat.
Saya bisa mengalihkan pandangan untuk melihat bajunya tanpa harus melihat orang yang beli. Sebenarnya gampang kalau orang mau. Begitu sebaliknya, kalau orang dia sembunyi dimanapun, akhirnya bisa bayangin aurat macam-macam. Jadi ternyata masalah menutup aurat, melihat aurat adalah kita ini harus ada kemauan untuk menghindar dari melihat aurat. Bukan berarti kita harus tinggal di rumah saja. Semakin kita banyak godaan di jalan, bagi kita semakin adalah besar perjuangan kita, dan itu ada nilai pahala. Kita menghindar, astagfirullahaladzim. Jadi orang tidak melihat aurat itu adalah tidak susah, asalkan orang mau. Apakah sekarang semua jalan dipenuhi oleh kaum wanita yang telanjang? Mohon maaf, mustahil. Mungkin di sini ada 10 wanita yang tidak pakai baju, tapi di arah sana kan sudah ada lagi tempat yang tidak kosong atau tidak ada orang. Jadi sebetulnya itu tinggal kita punya kemauan atau tidak. Jadi sangat mudah. Tapi sebaliknya, kalau orang nggak ada kemauan menghindar dari aurat, biarpun di hadapannya aman, tidak ada aurat, dia melirik ke kiri, cari ada aurat. Nah, jadi sebetulnya ini adalah sangat sederhana, tinggal kita bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kalau kita mencari-cari itu termasuk jenis dosa dan bisa menghapus pahala ibadah kita. Akan tapi kalau tiba-tiba benturan, kita ketemu di pinggir jalan lalu kita beristighfar. Istighfar dari hati, bukan di lidah saja, matanya tetap bukan, tapi istighfar yang sesungguhnya, dan dia menghindar, mengenoleh, itu dia astagfirullahaladzim. Lihat, kalau kita lagi nyetir, jangan lihat orang yang naik motor di depannya. Kita bisa melihat jalan ke depan, hilang. Sebab namanya pandangan itu sangat mudah untuk dibuang, kalau orang mau. Begitu sebaliknya, kalau tetap dijaga, biarpun kelihatannya ngelihat yang sana, pikiran ke situ bisa lihat orang. Mohon maaf, kita tuh lihat ke depan, tapi pikiran kita ke kiri bisa. Coba sekarang. Nah, ini tinggal kita mau atau tidak. Jadi harus kita menghindar dari seperti itu. Masya Allah, mata, namanya mata ini adalah luar biasa. Dari mata itu akan tumbuh, nanti merasuk ke hati, dari hati nanti mikir macam-macam, nanti terjadinya banyak kemungkaran adalah berangkat dari mata. Baik. Berarti itu maksudnya membatalkan pahala. Kalau memang dia dengan kebiasaan bermaksiat, iya. Kalau memang tidak sengaja, lah kalau tidak dosa. Tiba-tiba astagfirullahaladzim, tidak dosa. Tapi kalau mencari itu adalah termasuk jenis maksiat. Memang tidak ada tagnya bahwasanya maksiat itu menghilangkan pahala, tapi disebutkan bahwasanya ada orang yang hanya puasa itu dapat lapar dan dahaga karena dia tidak menjaga anggota tubuhnya dari kemaksiatan. Termasuk tidak menjaga lidahnya dari dusta, dari lidahnya dari menggunjing, itu kan ada. Baik. Baik. Terima kasih buat Pak Nur tadi ya, mudah-mudahan bisa terpuaskan dengan jawabannya. Kemudian dengan mencicipi makanan, Bu ya, ada pertanyaan dari Bu. Baik, mencicipi makanan sama kaidahnya bahwasanya memasukkan sesuatu ke dalam lubang mulut tidak membatalkan puasa asalkan tidak ditelan. Mencicipi makanan boleh asal jangan ditelan. Cuman bagi seorang koki, kalau tadi orang memasukkan es krim ke dalam mulutnya hukumnya makruh. Memasukkan permen dalam hukumnya makruh karena tidak ada perlunya, namanya main-main. Tapi kalau seorang ibu yang masak atau seorang koki yang lagi masak, nah dari saat ia mencicipi makanannya tidak makruh lagi. Karena tidak makruh kalau tertelan tidak sengaja karena kepanasan, ketelan tidak batal. Ya, karena apa? Ini ada tujuannya yang jelas. Hanya hilang kemakruhannya. Asal tidak ditelan. Kalau ditelan gimana? Ya batal. Enak aja 1 sendok di sini, 1 sendok di situ bisa 10 sendok kenyang nanti. Jadi yang dimaksud para ulama mencicipi makanan itu adalah makruh. Tidak makruh, boleh dan tidak makruh adalah mencicipi hanya di lidah dan tidak ditelan. Kalau ditelan sama kaidahnya, menelan adalah membatalkan puasa. Benar? Kemudian tentang ini ya, tentang kebiasaan umat Islam yang ada di Indonesia tentang kenduri. Masalah beribadah. Kami setuju dengan ibu yang kami hormati, kami cintai bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu sangat sempurna. Urusan ibadah sangat sempurna. Dan kita tidak perlu mengada-ngada urusan ibadah. Hanya kalimat mengada-ngada ini yang harus kita perhatikan. Kalau misalnya ada pohon kelapa di Pontianak, bukan berarti itu menjiplak pohon kelapa yang ada di Jawa. Artinya ada. Kemiripan satu model bukan berarti itu harus mirip. Itu harus paham. Kalau kita kami pakai baju batik, ya kan? Itu tidak pernah dipakai oleh Rasulullah kan? Itu bukan berarti saya meniru baju batiknya orang-orang Hindu Buddha dulu. Tidak. Jadi jangan semua yang mirip itu lalu dihukumi sama. Ini salah. Kalau orang mengatakan mirip sama. Jadi kelapa Pontianak dengan kelapa Jawa itu bukan berarti niru. Ya sudah sana ada kelapa-kelapa. Jadi kalau Anda pakai baju batik, gitu, batik tidak pernah Rasulullah mengatakan pakailah baju batik misalnya ya. Itu bukan berarti misalnya kalau baju batik itu menjadi tradisi celana misalnya dulu orang mengatakan celana tradisinya orang Belanda. Di saat kita pakai celana bukan berarti kita langsung berarti kita sama dengan orang Belanda. Jadi mohon maaf, kemiripan bukan berarti harus katakan sama. Nah, termasuk di dalam urusan yang Anda sebut, yang ibu, yang saudari kami yang kami cintai sebut adalah masalah kenduri. Kita harus tahu apa itu kenduri. Kenduri adalah selamatan bahasa kita.
Tidak tahu terserah istilahnya kenduri atau apa. Yang melakukan adalah umat Islam. Dan yang waktu datang di dalamnya itu adalah tidak pernah menyebut yang namanya Brahma, Siwa atau Wisnu. Tidak pernah. Dan tidak pernah menyebut Danyangan. Tidak pernah menyebut yang bau reksa tanah ini. Tidak ada. Tidak ada kalimat itu semuanya. Kecuali para dukun-dukun yang masih dengan kalimat-kalimat itu. Tapi yang dilakukan kenduri atau nama selamatan atau yang dilakukan oleh kaum muslimin saat ini adalah isinya coba bersedekah. Dan bersedekah adalah sesuatu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan jangan dikatakan ini adalah tradisi Hindu. Ini adalah berlebihan. Karena apa? Orang itu membuat syukuran. Selamatan itu terserah namanya kenduri apa. Kalau kami melakukan syukuran, orang Hindu melakukan syukuran, lalu kita larang syukuran. Orang Hindu melakukan syukuran dengan sebuah bentuk syukuran. Lalu kita juga melakukan yang sama. Apakah langsung kita katakan kita menirukan Hindu? Oh tidak. Jadi kita ada. Di dalam Islam sendiri ada bersedekah. Itu ada. Misalnya, saya selamatan kenduri. Kenapa? Mau pergi. Saya kenduri mau pergi. Oh, Hindu muda. Astagfirullahaladzim. Apakah tidak tahu Rasulullah sudah menyebutkan as-sadaqah tadfa'ul bala? Bersedekah itu menolak bala. Saya membuat makanan untuk saya hadiahkan kepada orang yang datang, yang berkunjung kepadaku minta doa. Bagaimana? Kita sebut kenduri itu nama saja, bahasa Jawa atau bahasa apa. Jadi kita harus hati-hati di saat menghukumi orang itu, jangan langsung hanya mirip. Orang Hindu melakukan yang sama. Bukan semua yang dilakukan, bukan semua kemiripan sama. Orang Hindu juga duduk, berarti bukan semua orang yang duduk harus Hindu, kan tidak. Jadi ini hanya kesamaan. Isinya itu apa? Kan begitu. Jadi kadang-kadang orang tergopoh-gopoh menghukum orang lain dengan kalimat ini adalah keluar dari Islam, ini adalah syirik, ini adalah bid'ah, ini adalah kecerobohan. Harus dicermati. Orang kenduri adalah, misalnya ada kenduri selamatan karena apa? Kalau bahasa Jawa itu weton. Weton itu misalnya kalau orang lahir bulki itu. Sebetulnya bukan karena bulkinya. Ingin terus dia continue di dalam bersedekah. Diganti saja. Misalnya saya lahir bulki. Kalau misalnya kalian ngerti bulki kawan pon ya. Yang ngerti itu ya. Yang ngerti bahwa weton itu mungkin ada orang hari Senin saya sedekah. Kenapa hari hari Senin? Biar enak hitungannya. Bukan berarti itu ikut Hindu Buddha. Jadi ini adalah misalnya Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Itu adalah bahasa yang tidak ada di dalam, misalnya Sunday, Monday, misalnya ya, lupakan Sabtu Ahad bahasa Islamnya. Jadi orang Inggris bukan berarti mereka ikut jadi Kristen semua gara-gara pakai Sunday, Monday ya. Tidak. Jadi mohon maaf. Jadi semua masalah itu kan harinya orang ini. Kita selama ini pakai Januari, Februari, itu harinya orang Nasrani. Kalau kita pakai Dzulqa'dah, bagus kita pakai Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Bukan berarti semua orang mengatakan hari ini acara kita pada tanggal 18 berapa? 21 Agustus. Kristen, Nasrani, tidak boleh begitu. Ya tidak ya akhi, ya ukhti yang kami cintai. Jadi semua ada aturannya. Tidak mudah orang mengatakan ini. Memang benar kita sama kaidahnya. Semua yang mengada-ngada di dalam Islam adalah bid'ah, dolalah, sesat. Cuman bagaimana kita mengatakan itu bid'ah, dolalah? Orang kenduri bukan, asalkan niatnya benar. Dan disuruh niatnya apa? Ini niat sedekah. Semoga anak yang mau pergi itu selamat, yang mau haji ini selamat. Atau mungkin yang selama ini dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, kebanyakan kaum muslimin, istilahnya tahu ngirim doa kepada orang meninggal dunia. Itu adalah juga tidak ada masalah, karena doa nyampe. Kemudian pahala sedekah juga nyampe, disepakati oleh ulama. Tidak ada ulama yang mengatakan pahala sedekah nggak nyampe. Kalau saya sedekah bahasanya, saya sedekah makanan ini, ya pahalanya saya sampaikan kepada orang mati, disepakati semua. Termasuk orang yang anti tahlil pun mengatakan harus. Karena apa? Disepakati ulama. Ini sebenarnya sangat sederhana. Jadi saudari kami, Masya Allah, kami senang jika ketemu dengan orang yang semangat untuk Quran hadis. Memang kita tidak bisa lepas dari itu dan sempurna. Cuman siapa yang bisa menjelaskan Quran hadis? Ulama. Ulama itu mana? Orang yang telah guru kita sampai kepada Rasulullah SAW. Mereka yang menerjemahkan itu semuanya. Terima kasih dan semoga kita bisa mendapatkan pelajaran yang berarti untuk berpegang pada sunnah itu seperti apa. Bukan langsung ibu membaca kitab hadis, tidak, mustahil. Ustadz zaman ini, anggap saja Ustadz di Cirebon ini, yang paling pintar di Cirebon, nggak bisa semua urusan agama langsung Quran hadis. Pasti ngintip ilmunya ulama. Harus kita kembali kepada ulama. Jadi kenduri adalah asalkan caranya benar, mengundang orang makan lalu berdoa, itu bukan sesuatu yang syirik, apalagi dikatakan atau bid'ah atau keluar dari Islam, apalagi dikatakan sebagai niru orang Hindu. Oh tidak. Baik pemirsa, kita nantikan lagi partisipasi pemirsa Cirebon TV di rumah. Tentunya tetap di 0231 375 5333. Dan 3 penanya lagi kita akan tampung dan kita nanti akan jawab lagi.
di 0231 375 5333 pemirsa. Kami nantikan partisipasi pemirsa semua. Ya, kelihatannya belum ada yang masuk, Bu. Sementara belum ada yang masuk, Bu. Tadi ada pertanyaan, Bu, ya, tentang apa? Memasukkan obat. Kita sudah ada penanya, Bu. Baik, kita terima saja. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, Ibu? Eli di Perumnas, ya, Bu? Iya. Ya, mana pertanyaannya, Bu? Saya mau tanya, kalau untuk seorang wanita yang sedang hamil, bisa ya biasanya 1-2 bulan itu kan lagi prematur, bukan, ya? Mohon maaf, Ibu, agak diperkeras lagi, Bu, suaranya, Bu, agak diperjelas. Iya. Kalau seorang ibu yang sedang hamil muda, Ibu hamil muda? iya, 1 bulan, 2 bulan, itu kan biasanya masih belum normal ya. Mual, ya. Iya, bidang kalau kata orang sih. Terus apakah dia kena kewajiban puasa? Nah, kalau sampai dia tidak puasa, dia tuh kena kewajibannya untuk fidyah saja atau juga mengkodok. Baik. Ya. Baik, Ibu. Pak Ustaz. Baik, terima kasih, Ibu. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa, kita nantikan lagi 2 penanya lagi sebelum kita jawab di 0231 375 5333. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, kelihatannya putus ya. Ya, baik, kita terima lagi. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Putus lagi ya. Baik, kita nantikan lagi pemirsa di 2 penanya lagi ya sebelum kita jawab. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa, di mana, Bapak? Agak diperkeras sedikit, Pak, suaranya, Pak. Kita di sini kurang jelas. Saufi, di mana, Bapak Saufi? Di Bode, ya. Baik. Pertanyaannya, Bapak? Ya, ini kan lagi puasa. Terus ini keluar air mandi. Itu cara mandinya gimana? Keluar air mani? Cara mandi ya, banyak kan? Itu kan harus di lubang-lubang itu. Di siang hari? Iya, di siang hari. Di siang hari. Baik, baik. Ada lagi? Udah. Baik, terima kasih. Ya. Pak Sofi di Bode ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu penanya lagi kita nantikan di 0231 375 5333. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, Bapak? Dari Allah. Hamba Allah di? Ya. Iya, baik. Ini Pak, kami mau tanya, kalau kami yang dapat tanyakan saya, zakat mal masih. Oh, zakat mal. Ya, itu umpamanya kalau apa biasanya sudah dapat kalau untuk di apa namanya yang lima haknya, tapi untuk bukan untuk apa kadang banyak sifat musola itu saya. Mohon maaf, Pak, diulang lagi, Pak. Kurang begitu jelas, Pak. Kita diulang lagi agak keras suaranya sedikit. Tentang zakat mal. Kita. Jadi zakat sawit. Putus-putus, Bapak. Suaranya putus-putus. Mungkin Bapak pakai HP, mungkin bisa cari tempat yang agak luas, agar tidak putus-putus. Kan kata kebutuhan sholat itu. Zakat tadi dipindahkan zakat mal. Zakat mal Ya. dipindahkan untuk kebutuhan musola, gitu maksudnya. Halo? Ya, musola itu.
Oh, di musola gitu. Zakatnya berarti kepada musola. Untuk angin. Oh iya, baik. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Waalaikumsalam. Baik, ya, sudah ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama tentang ibu muda, ya. Ibu yang hamil muda, apakah masih punya wajib puasa? Baik. Dan kalau misalnya itu, Baik. Nanti Ibu yang kami hormati, yang kami cintai, bahwa nanti ada episode berikutnya. Siapa orang-orang yang boleh meninggalkan puasa? Itu juga rumus. Kalau seandainya Ibu mendengar yang akan kita sebut, niscaya Ibu tidak akan bertanya. Tapi karena Ibu belum mendengar, yang salah kami belum disampaikan, ya nih, kami harus menjawab. Ada rumusnya nanti Ibu. Siapa orang yang boleh meninggalkan puasa? Itu ada 9. Dan nanti Ibu hafal pertemuan yang akan datang insya Allah. Termasuk diantaranya orang yang boleh meninggalkan puasa adalah orang hamil dan menyusui. Ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, bahasanya Innallaha wada'a 'anil hamili awil murdi'i as-siyama. Allah membebaskan bagi orang yang hamil dan menyusui puasa. Ini adalah ada. Jadi orang hamil boleh meninggalkan puasa. Ibu kalau memang berat, mual-mual, boleh tidak berpuasa. Cuman bagaimana nanti? Dia mengqadha atau dengan fidyah? Jawabnya adalah dilihat waktu ibu hamil atau waktu ibu menyusui. Ibu itu berat terhadap bayi atau karena ibu sendiri? Kalau ibu merasa berat, mual, capek, lemas, berarti ibu takut terhadap diri ibu sendiri. Maka di saat itu ibu memang boleh buka kalau nanti ingin setelah selesai Ramadan nanti. Jadi saat ini ibu boleh berbuka puasa, tidak berpuasa. Dan setelah Ramadan nanti ibu cuman punya kewajiban mengqadha saja. Tidak ada fidyah. Karena apa? Ibu takut terhadap diri ibu sendiri. Tapi berbeda kalau ibu nyantai, saya mah kuat. Cuma saya kasihan dengan bayi ini loh. Berarti ibu mikir orang lain kan? Selagi mikir orang lain, sebetulnya ibu nggak usah mikir diri sendiri dulu. Tapi diri sendiri ibu sehat, baik, tidak ada masalah kalau puasa. Tapi ibu mikir bayinya takut tidak sehat. Karena ibu mikir orang lain, maka ibu pun boleh berbuka puasa. Karena ibu dalam keadaan hamil dan khawatir terhadap sang putra, janin. Maka ibu nanti setelah Ramadan, ibu punya kewajiban mengqadha plus membayar fidyah. Jadi membayar fidyahnya itu karena apa? Ibu tidak takut terhadap ibu sendiri. Tapi kalau ibu takut oleh ibu sendiri, maka fidyah ini tidak ada. Dan fidyah itu adalah membayar 1 mud. 1 mud itu sekitar 6,7 on. Setiap 1 hari puasa 1 mud. Atau 6,7 on diberikan kepada orang fakir. Jadi ibu, karena ibu kelihatannya yang bertanya tadi takut mual dan sebagainya, ya ibu berat ya. Maka ibu takut terhadap diri ibu sendiri, maka ibu boleh berbuka saat ini, boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan ini. Nanti ibu setelah selesai ibu tidak punya udzur lagi, maka ibu qadha saja tanpa harus ibu membayar fidyah. Baik. Kemudian pertanyaan kedua tentang cara mandi dengan keluar air mani. Sederhana sebetulnya, nggak ada bedanya. Oh ya, tadi memang masalah sesuatu yang masuk ke dalam telinga, mulut itu membatalkan puasa kalau memang disengaja ya. Yang tidak disengaja termasuk jenis dimaafkan adalah seperti ini. Kalau orang mandi besar hukumnya kan wajib. Kalau orang mandi besar hukumnya adalah wajib. Kalau ada orang mimpi di siang hari, lalu dilihat keluar mani, dia mau sholat zuhur, harus mandi besar. Maka langsung saja mandi besar dengan wajar, mengguyur air ke kepala. Selesai. Kalau ternyata ada air yang masuk nggak sengaja, tidak disengaja dimasukkan, tapi karena Anda mengguyur mandi besar tadi, maka itu dimaafkan. Ya, seperti hanya wudhu, karena Anda melakukan yang wajib. Karena melakukan yang wajib, akibatnya tidak ada masalah. Tapi kalau Anda main-main, renang di siang hari bulan Ramadan, kenapa? Nyantai, saya hobi renang, nyelam masuk telinga, batal itu puasa. Tapi karena Anda pengen mandi besar, itu dimaafkan. Seperti orang wudhu tadi. Wudhu itu karena wudhu itu sunnah, maka kalau ketelan tidak batal. Karena mandi besar adalah perintah wajib, maka kalau masuk ke telinga atau tiba-tiba keselak, itu tidak membatalkan puasa. Mandi biasa, tidak ada masalah. Baik, yang ketiga adalah tentang zakat mal yang digunakan. Zakat mal. Kita harus tahu masalah zakat. Kami juga ingin menghimbau, semoga masih ada pertemuan 3 kali Jumat. 2 kali? 2 kali Jumat? 2. Baik, kalau masih ada, nanti insya Allah di akhir kita akan berbicara tentang zakat fitrah. Siapa orang yang berhak menerima? Jangan sampai salah. Orang yang menerima zakat sudah dijelaskan oleh Al-Quran. Innamas shadaqatul fuqara, orang fakir miskin, orang punya hutang, ini ada 8 orang. Ini harus diperhatikan dan dijaga, dihormati apa yang disebut oleh Allah. Fakir miskin,
maka kiai tidak boleh menerima zakat. Ustadz tidak boleh menerima zakat, kecuali ustadznya fakir. Tapi kalau fakir jangan pakai gelar ustadz. Fakir, saya fakir, saya melarat. Sekarang ustadz menerima zakat, sama zakat mal, zakat fitrah, bukan diberikan pada ustadz. Ustadz mobilnya banyak, ini masih menerima zakat, musibah. Ustadz fakir, tapi tidak usah pakai gelar ustadz. Kenapa ustadz ini dikasih? Bukan karena keustatannya, tapi karena kefakirannya. Ada orang memperlebar masalah fisabilillahi. Muskilah problem as-sa'i, orang yang berjalan, orang yang mencari nafkah. Lin nafaqati, orang yang berusaha mencari nafkah itu fisabilillah. Disebut oleh Nabi Muhammad, orang cari rezeki itu juga fisabilillah. Ini masukkan orang terima zakat. Enak aja orang bisnismen kaya raya untuk apa? Cari nafkah. Saya boleh terima zakat. Oh tidak. Jadi jangan diperlebar urusan fisabilillah ini. Fisabilillah itu adalah orang yang jihad di jalan Allah, perang dan tidak dapat gaji. Tentara yang ada di Indonesia nggak boleh ngambil zakat, biarpun di saat perang. Kenapa? Sudah dapat gaji. Sukarelawan itu. Coba kalau kiai saingan sama fakir miskin, yang menang siapa? Menang kiai, fakir miskin nggak dapat nanti. Jadi harus perhatikan, kiai tidak boleh menerima zakat. Dan kalau Anda membayar zakat kepada kiai tidak jatuh zakat, Anda seperti orang belum bayar zakat. Kecuali kiai yang fakir, harus perhatikan lebih dari yang lainnya. Karena dia ngajar, fakir, tidak cukup kebutuhannya. Masya Allah, makan pun pas-pasan. Ya terlaluan kalau tidak dikasih. Tapi dikasihnya bukan karena kekiaiannya. Ini kebetulan kita ingatkan sekali. Masjid tidak berhak mendapatkan zakat. Tidak boleh masjid menerima zakat. Zakat sudah jelas. Gara-gara masjid menerima zakat, orang jadi pelit. Benar ini, coba dibuktikan ini. Gara-gara masjid menerima zakat pelit. Sebab ada orang mau ngasih sedekah, misalnya ada seorang suami mau nyumbang ke masjid. Apa kata istrinya? Kan hari raya ini dapat zakat tuh. Dia tidak jadi tuh. Karena tahu orang pada ngasih zakat. Karena salah. Membayar zakat ke masjid tidak sah. Masjid bukan tempat memberi zakat. Kiai bukan tempat memberi zakat. Ini sering salah. Zakat berikan kepada yang berhak, fakir miskin. Sebetulnya ilmu zakat harus ada ilmunya. Maka jangan senang kita mengumpulkan zakat fitrah, zakat mal, badan pengumpul zakat dan sebagainya. Harus ada ilmunya. Kalau tidak menyalurkan di tempat yang salah, hukumnya haram. Tanggung jawab di hadapan Allah. Jangan senang kita jadi panitia zakat. Ini harus ada ilmunya. Kepada siapa kita beri? Fakir, miskin. Maka harus disalurkan di sini. Harus ada manajemen membagi zakat. Itu ada. Kalau dia manajemen mengembangkan hibah dan infak sedekah yang bukan zakat, boleh dibuat rumah sakit dan sebagainya. Tapi zakat ini, fakir miskin sudah butuh ini. Jangan sampai fakir miskin, saya mau berobat, tolong. Nunggu saya buat ke rumah sakit dulu. Ya nggak benar, mati dulu tuh orang. Jadi ada masalah manajemen zakat itu sangat jelas. Kalau pengen bangun rumah sakit, ambil tempat melalui yang lain, bukan dari zakat ini. Banyak fakir miskin, subhanallah. Kalau pengen tahu, kita tunjukkan, kita ngomong-ngomong. Ada orang cari makan susah. Ada orang tidak bisa berjalan, dia makannya pas-pasan. Mau kita bangun ke rumah sakit dulu, tolong ini dahulu. Jadi manajemen zakat adalah jelas. Masjid tidak boleh menerima zakat. Anda sebagai pengumpul zakat, baik zakat mal atau zakat fitrah, sama. Yang menerima adalah sama, tidak boleh diberikan kepada kiai atau ustadz. Mohon maaf, ada sebagian di Jawa Barat ini ada orang sudah langganan kiai menerima zakat. Dan ternyata kita dikagetkan suatu ketika, alhamdulillah sekarang udah pada tahu. Kita malam-malam itu dibikin capek oleh orang-orang, ternyata di tempat kita dikirim berkarung-karung. Katanya Pak, zakat fitrah buat Buya. Langsung dicari alamatnya mana? Enggak. Kalau saya suruh bagi, saya bagi. Tapi kalau diberikan ke kami tidak berhak menerima zakat. Dan zakatnya tidak sah. Ini menunjukkan ada tradisi di sini. Salah tidak. Kiai tidak boleh menerima zakat. Kalau kecuali melarat, tapi karena kefakirannya. Jangan disebut kejahilannya, fakir zakat, selesai. Dan juga ada sebagian, beberapa ada masuk orang, satu amplop besar berapa. Ini jutaan ya, karena zakatnya orang kaya. Salah. Bahkan ada orang sebagian tanya, Buya ini untuk zakat, untuk Buya. Oh enggak. Jangan diberikan zakat. Pondok tidak diberikan zakat. Pondok tidak boleh terima zakat. Berikan kepada yang berhak. Ini kalau ke tempat kami Al-Bahjah tidak terima zakat. Tapi kalau suruh membagikan zakat, kita banyak fakir miskin di kampung-kampung sana. Kalau membagikan zakat, mangga. Misalnya pesan Buya, tolong bagikan zakat kepada yang berhak, ada. Tapi kalau ini zakat untuk pesantren, tidak. Karena pesantren tidak boleh menerima zakat. Salah, Anda jangan kirim. Dan banyak orang salah alamat kita. Bahkan kalau ada orang ngomong zakat, tarik lagi. Kecuali saya harus bagi. Dan alhamdulillah lancar semuanya, tanpa harus uang zakat, malah banyak. Karena apa? Zakat ini adalah bukan bagian kita, bukan jatah kita. Jadi anak-anak yang makan di tempat kita bukan dari zakat. Kecuali ada orang diam-diam, wallah alam saya tidak tahu. Yang jelas kalau ngomong zakat langsung kita tolak.
Kecuali beliaunya ngomong, tolong dibagikan kepada orang berhak. Karena kita banyak orang sakit yang saat ini di bawah pantuan teman-teman tim Al-Bahjah, orang ini sakit, fakir ada. Kalau ada orang punya zakat, pengen disalurkan kepada tempat yang tepat, ada. Tapi ingat, bukan untuk Al-Bahjah. Pesantren tidak boleh menerima zakat. Jadi jelas penanya bahwasanya masjid tidak boleh menerima zakat. Itu yang menjadikan orang kaya pelit itu. Kenapa? Mau nyumbang, kata istrinya, sudah dapat zakat masjidnya, nggak jadi nyumbang. Tapi kalau sudah masjid ini tidak boleh menerima zakat, terus gimana? Kipasnya nggak ada, saya nyumbang kipas, selesai. Bukan dari berzakat, selesai, dijamin itu kalau percaya dengan syariat Nabi Muhammad. Jadi begini saja, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pemirsa Cirebon TV dimanapun Anda berada, sepertinya waktu sudah menunjukkan pukul 22:30. Itu artinya kita harus segera menyudahi pertemuan kita pada malam hari ini. Dan insya Allah pertemuan kita akan berlanjut untuk malam Jumat ke depan yang jelas dan pasti. Kita sudah akan mengagendakan tentang 9 orang yang boleh berbuka atau meninggalkan puasa. Dan juga nanti ada diklat khusus mungkin Bu ya, yaitu tentang zakat ya, di malam Jumat terakhir sebelum menjelang Ramadan. Dan sebelum penutup, oleh karena itu kami persilakan kepada guru kita Bu Yahya untuk menyimpulkan segala sesuatunya, atau mungkin juga langsung ditutup dengan semacam. Baik, insya Allah masalah kesimpulan, insya Allah para pemirsa semuanya sudah bisa menyimpulkan karena sangat gamblang dan jelas. Tinggal beberapa pertanyaan mungkin bisa disusulkan pada pertemuan yang akan datang, hal-hal yang ada kejanggalan, dan juga bisa nanti menghubungi, mungkin bisa langsung ke pesantren Al-Bahjah, atau bisa mendengar radio. Kita juga ada radioku pesantren, radioku 107,9 atau 108 FM. Itu juga ada langsung siaran tentang dakwah ya. Jadi Masya Allah nanti Insya Allah termasuk acara malam hari ini akan dirilis oleh radio KCBS 98,5, radioku 107,9, dan juga Cirebon TV Insya Allah. Dan kalau sudah masuk radioku, nanti akan dirilis beberapa radio di Nusantara, termasuk di Bontang, di Balikpapan, ada di Jawa Timur, ada biasanya dirilis oleh beberapa radio. Jadi Insya Allah semakin besar manfaatnya pengajian kita ini, dan jangan lupa didoakan agar diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ini saja. Dan juga kunjungi di www.buyahya.org. Kemudian jangan lupa pengajian setiap sore di pesantren Al-Bahjah jam 4 sore. Jam 4 sore setiap hari di bulan Ramadan. Di luar Ramadan setiap Sabtu dan Ahad pagi 6:30. Ini saja. Dan juga jangan lupa malam iktikaf nanti di Taqwa Alun-Alun Cirebon ya. Malam 20 ke atas ya, 20 bukan 21 saja, bukan malam ganjil kok, malam genap 20 ke atas kita mengadakan iktikaf bersama di Masjid At-Taqwa Alun-Alun Cirebon seperti ya tahun yang lalu. Dan alhamdulillah banyaknya jamaah itu menjadikan kita bersemangat untuk bersama-sama memohon kepada Allah di malam Ramadan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ini saja, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, berkailah hari-hari kami, malam-malam kami ya Allah. Terimalah ibadah kami ya Allah, dan jadikanlah kami orang yang mampu melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Muliakan kami di bulan Ramadan ya Allah. Mudahkanlah kami untuk menjalankan sunnah kekasihmu Nabi Muhammad, patuh dengan perintahmu dan perintah kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Kukuhkanlah kami dalam menjalankan kitabmu ya Allah dan sunnah kekasihmu Nabi Muhammad. Jauhkan kami dari bid'ah yang menyesatkan ya Allah. Dan ya Allah, berikan kepada kami semua bimbingan dan petunjukmu ya Allah. Semua ya Allah yang mendengar suara ini, yang menghadiri acara ini, yang ikut menyaksikan acara ini ya Allah, dan yang tidak pun ya Allah, berikan kepada mereka barokah, berikan kepada mereka nikmat, berikan kepada mereka rahmat. Jadikan mereka orang yang beruntung di bulan Ramadan ini Allah. Jauhkan mereka dari kemaksiatan, jauhkan kami dari segala kemaksiatan ya Allah. Dan jaga akidah kami, jaga iman kami ya Allah. Akidah ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah ya Allah. Jagalah akidah kami, iman kami ya Allah. Jangan kau cabut nyawa kami kecuali iman ada di hati kami ya Allah. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami. Jadikanlah kami orang yang senantiasa indah dalam hidup kami, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat ya Allah. Saling mencintai karenamu ya Allah, saling mencintai karenamu ya Allah, saling mencintai karenamu ya Allah. Jauhkan kami dari kedengkian, jauhkan kami dari permusuhan, jauhkan kami dari kehinaan ya Allah, jauhkan kami dari segala kemaksiatan ya Allah di bulan Ramadan ini dan sebelum Ramadan dan setelah Ramadan ya Allah. Mudahkan segala urusan kami, lapangkan rezeki kami dengan rezeki yang halal yang menghantarkan kepada ridhamu ya Allah. Jika ada yang sakit, sembuhkan. Jika ada yang punya hutang, mudahkanlah kami dalam membayar hutang-hutang kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua adalah husnul khotimah, mati dalam keadaan iman ya Allah, iman.
iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikian pemirsa program acara pada malam hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau tadi ya dapat bermanfaat dan kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kembali kami mengingatkan kepada pemirsa Cirebon TV semua bahwasanya di majelis kami, di Majelis Al-Bahjah, setiap hari pukul 4 sampai dengan pukul 5 ada pengajian rutin dan setiap hari selama bulan suci Ramadan. Dan juga bagi pemirsa yang tidak bisa menghadiri juga bisa langsung mendengarkan di radio Pulsa 7,9 FM. Baik, pemirsa Cirebon TV di rumah, semoga apa yang telah kita gelar pada malam hari ini dapat membawa manfaat semua. Dan akhirnya kami akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.